Ma kharaja minas sabilain, yang keluar dari dua kemaluan, kemaluan belakang atau kemaluan depan. Kemaluan belakang atau kemaluan depan kecuali mani. Kenapa mani tidak membatalkan wudu? Karena aujaba a'dhamal amrain, karena dia mewajibkan yang lebih besar, yaitu mandi. Di dalam kaidah fikih, ma aujaba a'dhamal amrain ma sagata adwanuhuma, sesuatu yang mewajibkan yang lebih besar dari satu perkara, maka yang lebih kecil gugur. Ya, ini mani mewajibkan mandi, maka tidak wajib lagi dia berwudu. tidak wajib lagi dia berwudu, karena wajibnya adalah mandi. Jadi yang keluar dari dua kemaluan kita, baik dalam keadaan basah atau kering, apapun bentuknya kecuali mani, itu mewajibkan kita wudu. Apapun yang keluar dari kedua kemaluan kita dalam keadaan apapun, basah atau kering, hal yang biasa atau tidak biasa keluarnya, yang biasa cairan atau angin, mungkin yang lainnya bukan cairan, darah misalkan, atau nanah, waliyadzubillah min dzalik, atau hal apapun yang keluar dari kemaluan kita, itu membatalkan wudu kita, kecuali mani. Kalau mani mewajibkan mandi, bukan mewajibkan membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Masalah yang kita akan tambahkan di dalam pembahasan kita ini, kalau dua-duanya tersumbat, kemaluan depan, kemaluan belakang tersumbat, ada dua masalah. Kalau tersumbatnya karena asal ciptaannya, Allah ciptain dia nggak punya lubang kemaluan depan, nggak tertutup, lubang kemaluan belakangnya tertutup. Ada dua pendapat di dalam fikih Syafi'iyah. Ibn Hajar mengatakan maka batal seluruh yang keluar dari dirinya dari bagian tubuh manapun. Pokoknya keluar hatta dari hidung, hatta dari lubang-lubang, batal. Itu menurut Ibn Hajar. Kalau kemaluannya dua-duanya tersumbat, tertutup secara khalqi, secara asal ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir dalam keadaan seperti itu. Gak bisa kencing, gak bisa buang air besar, dari ciptaan Allah, dari lahirnya begitu. Maka kata ulama, kata Ibn Hajar, apapun yang keluar dari bagian tubuhnya, walaupun dari lubang, dari kuping, dari hidung, dari mulut, dari lubang-lubang di bagian tubuhnya yang lain, keluar misalkan waliyadzubillah kotoran tadi, maka hukumnya batal juga wudunya. Tapi kalau bukan, karena Imam Ibn Ramli mengatakan ghairul manafid, Imam Ramli mengatakan tidak batal kecuali dari selain lubang-lubang yang ada di dalam tubuhnya. Kalau keluarnya dari mulut, dari hidung, dari kuping, enggak, kata Imam Ramli. Beda dengan Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar mutlak, dari mana aja keluar itu cairan, kotoran, walaupun dari lubang-lubang di dalam tubuhnya, batal wudunya. Imam Ramli mengatakan tidak. Imam Ramli mengatakan kalau dari lubang di dalam tubuhnya tidak membatalkan. Itu kalau secara lahiriah, lahir dalam keadaan tersumbat. Kalau karena penyakit, akhirnya harus ditutup kemaluannya, maka sepakat keduanya, kalau diambilnya di bawah pusar itu keluar, bawah pusarnya dibikin selang, kalau sekarang di bawah pusarnya, itu yang membatalkan wudunya, selainnya tidak. Kalau karena penyakit. Yang ketiga, kalau dua-duanya keluar, ada lubang yang dibuat karena sakit, tapi aslinya juga keluarin
masih bisa keluarin juga. Banyak kan sekarang penyakit-penyakit dibikin selang sendiri, tapi apa? Kemaluannya masih aktif juga, masih ngeluarin juga. Maka yang dinilai kotoran adalah yang keluar, yang membatalkan, yang hanya keluar dari yang aslinya. Yang dari yang buatan, lubang yang buatannya tidak membatalkan wudunya. Jadi 3 masalah itu. Ini tambahan dari fikih yang kemarin-kemarin kita pelajarin. Jadi kalau ada orang secara lahir tertutup 2 kemaluannya, nggak bisa keluar. 2 pendapat. Ibn Hajar mengatakan mutlak batal dari manapun keluar itu kotoran, walaupun dari lubang selain kemaluannya, lubang hidung, lubang mulut, kalau keluar dari situ batal wudunya. Imam Romli mengatakan tidak batal yang keluar dari lubang, tapi kalau dia buat saluran lain, keluar kencing dari situ, keluar kotoran dari situ, maka itu yang membatalkan wudunya. Kalau dibuatin lubang yang lain, nah itu yang membatalkan wudunya. Kalau dua-duanya tersumbat secara khalqi, lahiriah, dari lahir begitu. Kalau karena penyakit, dua-duanya sepakat. Dua-duanya sepakat. Imam Ibn Hajar dan Imam Romli mengatakan harus keluarnya di bawah puser. Dibuat saluran yang diambilnya dari bawah pusernya. Nggak tahu dia caranya gimana, saya juga belum mendalami secara kedokterannya. Tapi fikihnya pokoknya di bawah puser. Di bawah puser, nah itu yang dianggap kotoran yang keluar dari situ yang membatalkan wudunya. Kalau dua-duanya aktif, yang dibikin lubang aktif, yang punyanya aslinya aktif, maka yang membatalkan adalah yang keluar dari yang asli. Yang buatan tidak membatalkan wudunya. Walaupun dia keluarnya kotoran, tapi apa? Nggak diambil ibrah. Yang ibrahnya adalah yang aslinya saja. Itu ini jarang-jarang dikupas oleh kita dari kitab yang pertama, yang kedua sampai yang ketiga. Ya, malam ini tambahan lagi. Jadi ada peningkatan, jangan sampai monoton setiap pembahasan itu lagi. Walaupun menguatkan pemahaman kita, menambah daripada faedah-faedah di dalam fikih kita.